Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah kembali untuk melanjutkan materi kita tentang fikih, yang sekarang kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab seputar bejana. Kalau kita buat tema hari ini, temanya tentang hukum menggunakan bejana emas dan perak. Terutama hukum di sini keterkaitan dengan media atau medium untuk dijadikan alat bersuci, tempat bersuci. Baik, seperti biasa, Mas Santri ada yang membaca hari ini? Ada? Bacaan? Belum ada personilnya? Baik, kalau tidak ada, langsung saja oleh saya sendiri. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, isti'malu aniyati dhahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharati, yaitu menggunakan bejana emas dan bejana perak serta selain dari keduanya fit taharati dalam bersuci. Bolehkah kita berwudu menggunakan ember tapi embernya terbuat dari emas? Bolehkah kita berwudu menggunakan gayung tapi gayungnya terbuat dari emas? Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau yang berwudunya emas mah nggak apa-apa ya, Mas Karyono, Mas Yanto boleh. Tapi medium, gayung, ember atau apapun itu, bolehkah kalau misalnya bahannya itu terbuat dari emas? Yajuju isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mali. Boleh menggunakan seluruh bejana-bejana untuk makan, untuk minum, dan untuk semua keperluan. Idza kanat thahiratan mubahatan, bila bejana itu suci dan boleh. Jadi syaratnya jika bejananya itu suci, tidak mengandung najis, dan juga mubah hukumnya, maka dibolehkan. Walau kanat saminatan, walaupun harga bejana, ember, gayung itu harganya mahal. Ya, karena ini misalnya impor dari luar negeri gayungnya juga, khusus untuk ibadah kepada Allah misalnya. Libaqo iha alal asli wahwal ibahatu, karena ketetapan secara hukum bejana itu yang pokok adalah boleh. Ma'ada aniyati dhahabi wal fiddati, kecuali bejana emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihima khosotan, karena emas dan perak itu haram makan dan minum menggunakan keduanya khosotan, secara khusus. Jadi secara khusus diharamkan makan menggunakan piring terbuat dari emas ataupun perak, dan minum terbuat dari emas dan perak gelasnya itu.
Kalau warnanya emas mah nggak apa-apa. Tapi kalau bahannya terbuat dari emas, terbuat dari perak, piring ataupun gelasnya, maka hukumnya haram. Ada dalilnya. Tapi ini mah sendoknya bukan sendok terbuat dari emas, cuman memang warnanya saja emas dan perak, itu tidak menjadi masalah, tidak mengapa. Duna sairil istimali, tidak untuk seluruh penggunaan. Jadi yang diharamkan itu menurut kitab ini hanya dikhususkan untuk makan dan minum, tidak untuk yang lainnya. Gitu. Jadi selain makan dan minum, maka berdasarkan dalil kekhususannya itu dibolehkan. Ya, kalau begitu dibolehkan berwudu juga. Kalau seandainya keharamannya hanya dikhususkan untuk makan dan minum saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, la tashrobu fi aniyatid dahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum pada bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kamu makan di piring yang terbuat dari emas ataupun perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya emas dan perak itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirati, sedangkan bagi kalian nanti di akhirat. Ya, jadi dalil ini menegaskan kita sebagai orang beriman makan dan minum di piring yang biasa-biasa saja, tidak usah terbuat dari emas dan perak. Di dalil yang lain ada ancaman. Kalau dalil ini hanya larangan semata, tapi kalau di dalil yang lain, footnote nomor 2 sama hadis Bukhari Muslim, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati, yang minum menggunakan bejana perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, maka api jahanam akan mendidih di dalam perutnya. Ancamannya begitu. Berarti betul-betul haram hukumnya. Bukan hanya berdosa, tapi juga ada ancaman makanan yang kita makan menggunakan piring emas atau perak, termasuk minuman yang kita minum menggunakan gelas dari emas dan perak, itu ancamannya akan menjadi sesuatu yang mendidih di perut orang yang mengkonsumsi menggunakan bejana tersebut. Fahada nasun ala tahrimil akli wa syurbi duna sairil istimali. Ini menjadi nas dalil terhadap keharaman makan dan minum, tidak pada seluruh penggunaan. Jadi statusnya khusus saja untuk makan dan minum, begitu. Berarti untuk untuk meja ya, atau barangkali untuk kursi, atau barangkali untuk jendela, untuk lemari ada serpihan emasnya. Kalau begitu tidak tidak dilarang ya, berdasarkan keterangan dari kitab ini. Fadalla ala jawazis ti'maliha fit toharoti, maka menjadi dalil boleh menggunakannya dalam bersuci, berwudu boleh. Misalnya di Masjid Baitul Mukhlisin, kerannya itu ada kandungan emas, perak, bahkan berlian, tidak mengapa. Ya, ini diperkenankan. Wa nahyu amun yatanawalul ina al khaliso,
Sedangkan larangan itu yang khusus untuk makan dan minum pada bejananya itu mencakup al-ina al-kholiso, bejana secara murni terbuat dari emas dan perak, awil munawwahu atau anil munawwaha atau dari campuran, tidak murni ya, tapi dari tempelan atau dari lapisan biddahabi wal fiddoti yang menggunakan emas dan perak, awilladzi fihi syai'un minad dahabi wal fiddo, atau yang di dalamnya ada kandungan emas dan perak. Begitu. Jadi keharaman makan dan minum menggunakan piring dan gelas itu umum. Apakah piringnya itu memang semuanya murni terbuat dari emas, ataukah emasnya mah mungkin hanya hiasan saja gitu, atau hanya sedikit saja di pinggir-pinggirnya saja, sama saja. Itu dilarang karena dalilnya umum terkait larangan makan minum. Tapi untuk bersuci, berwudu ya, gayung, ember atau apapun itu untuk digunakan tempat bersuci, maka itu dibolehkan. Nah, ini barangkali poin yang pertama. Artinya kita bisa ambil kesimpulan bagaimana penggunaan bejana emas dan perak, maka dibagi dua. Ada yang diharamkan secara khusus, ada yang dibolehkan secara umum. Secara khusus yaitu diharamkan untuk makan dan minum, yaitu pada bejana piring ataupun bejana gelas. Ya, dan serupa dengannya gitu. Ari mangkok tadi disebatkeun, muhun kalebet mangkok. Kemudian poin yang kedua. Itu ya, poin pertama ya. Teman-teman mahasiswa bisa disimpulkan? Baik. Kalau sudah dapat poinnya, maka kita lanjut ke al-mas'alatu saniyatu. Persoalan yang kedua. Hukmus ti'malil ina'i al-mudabbabi biddahabi wal fiddoti. Hukum menggunakan bejana yang ditempeli, sama ya, yang dilapisi dengan emas dan perak. In kana tiddobatu minadahabi harumas ti'malul ina'i mutlakon lidukhulihi tahta umuminasi. Jika tempelan itu terbuat dari emas, maka haram menggunakan bejana itu secara mutlak karena masuk dalam kategori keumuman nas yang di atas. Ya, nah, jadi ini persoalan yang kedua dikerucutkan lagi. Tadi secara umum, nah sekarang dikerucutkan lagi. Pengerucutannya di sebelah mana nanti kita dapatkan. Amma in kanat dobatu minal fiddoti, adapun serpihannya ya terbuat dari perak, wahia yasirotun, maka itu dibolehkan. Kalau sedikit tapi perak, wahia yasirotun, ya sedangkan perak itu sedikit, fa innahu yajuju isti'malul ina'i, maka boleh menggunakan bejana tersebut. Dalilnya apa? Li hadisi Anasin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, nah ini hadis Bukhari juga. Beliau Anas berkata, in kasaro qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah pecah. Qadahu itu cangkir atau semisal gelas. Ya, jadi pernah pecah, pernah terbelah cangkir atau gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakhoda makana sya'bi, lalu beliau Rasulullah menjadikan tempat serpihan dari gelas atau cangkir itu silsilatan minafiddoh, yaitu rantai dari perak gitu ya. Jadi ditempeli serpihannya itu, atau serpihan yang dari perak
itu dijadikan ya ditempeli dengan serpihan yang terbuat dari perak. Itu jadi rantai perak itu ditempeli pada cangkir yang terbelah itu, yang sedikit itu. Nah, jadi kalau begitu diklasifikasikan lagi, ya. Jadi menggunakan bejana emas dan perak itu ada dua. Diharamkan secara khusus untuk makan dan minum, dibolehkan secara umum selain makan dan minum. Nah, diharamkan bagi makan dan minum secara khusus, dikecualikan bagi yang itu terbuat dari perak dan itu digunakan untuk menempel saja gelas ya atau piring yang misalnya perlu ditempel tapi menggunakan bahan perak dan itu wahia yasirotun sedikit ya. Jadi ada udur syar'inya gitu, digunakan untuk medium perekat saja dan ini dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak menggunakan dengan emas tapi menggunakan perak. Itu dibolehkan kalau dalam keadaan sedikit peraknya dan digunakan untuk menempel. Gitu ya. Itu poin 2. Ya, jadi secara umum haram dulu untuk makan minum ya. Nah, secara khusus dibolehkan untuk perak, tapi sedikit, tidak boleh banyak. Nah, sekarang yang ketiga, al-mas'alatus salisatu, persoalan yang ketiga, aniyatul kufari, bejana milik orang kafir. Kira-kira boleh tidak Pak? Halo. Piring, mangkok, gelas, tapi milik pemilik orang kafir, pemiliknya itu bukan kaum muslimin. Apa? Walimah gitu ya. Misalnya CEO-nya itu bukan dari orang muslim atau misalnya kita ke rumah makan Sunda tapi miliknya pemilik si Inci dan si Engko. Tapi rumah makannya rumah makan Sunda. Nah, boleh tidak? Nah, kita bahas di sini. Al aslu fi aniyatil kufari al hillu. Yang pokok dalam menggunakan bejana orang kafir itu al-hilu halal. Itu ya. Jadi secara umum, secara pokok pada prinsipnya menggunakan piring, menggunakan gelas milik orang kafir boleh. Misalnya Bapak punya teman ya, kebetulan orang kafir ya, bukan Islam. Diundang untuk makan-makan ya, dan kemudian makanannya halal. Nah, maka boleh tidak menggunakan piring mereka yang ada di rumah mereka atau gelas yang ada di rumah mereka. Ngopi bareng di rumah mereka menggunakan gelas mereka. Maka berdasarkan ini dibolehkan. Ila kecuali ida ulimat najasatuha, jika diketahui kenajisannya. Nah, itu tidak dibolehkan. Ya. Misalnya itu kita ke rumah orang kafir, misalnya teman-teman mahasiswa ada punya teman mahasiswa noni ya, lalu kemudian disuguhi minuman teh manis, tapi si gelasnya itu bekas homer. Nah, dan kita tahu ya si engkona males kangge ngumbah wadahna, nggak mau terus we ngangge nu ieu, udah pakai ini yang ini saja. Nah, maka tidak dibolehkan kalau diketahui tentang keharamannya. Atau misalnya kita tahu ya si orang ini hobi sekali memakan daging babi ya, katelnya, kemudian apapun. Nah, ada kekhawatiran, takut misalnya media-media itu terkena apapun itu. Nah, itu boleh menolak. Sama seperti misalnya saya kalau ke Cibadak
itu paling hati-hati, bahkan selama ini menghindari membeli bakso di sana gitu. Apalagi yang jualan baksonya si Enci jeung si Engko. Tulisanna mah bakso sapi, tapi karena kekhawatiran bilih bulengna, you know buleng, no atau buleng ya, pancinya itu atau apapunnya itu tidak khusus penggunaannya. Ya, takut dipakai juga misalnya untuk memasak babi dan seterusnya. Maka secara kehati-hatian, secara waro boleh ya, mending membeli bakso di komunitas yang muslim begitu daripada di sana untuk kehati-hatian karena kita tidak tahu. Fa innahu la yajuju isti'maluha illa ba'da ghusliha, karena tidak boleh menggunakannya kecuali setelah mencucinya. Nah, ini berdasarkan hadis li hadisi Abi Sa'labata Al-Khushani, dari hadis Abu Sa'labah Al-Khushani. Ini sahabat, ada catatan sedikit dari saya, sedikit penasaran karena jarang mendengar sahabat yang bernama Abu Sa'labah Al-Khushani. Jadi beliau sahabat yang pernah mengikuti Bai'atur Ridwan, detik-detik menjelang Rasulullah akan mendapatkan penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Itu prosesinya ketika para sahabat dibaiat di bawah pohon Ridwan, lalu kemudian terjadilah semisal perjanjian Hudaibiyah. Di antara perjanjian Hudaibiyah itu Nabi tidak boleh umroh di tahun itu kecuali tahun yang akan datang, dan itu pun diperkenankan untuk 3 hari. Yang kedua, terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Dan yang ketiga, siapa saja orang kafir meminta perlindungan kepada penduduk muslim yang ada di Madinah, maka penduduk muslim yang ada di Madinah wajib melindungi orang kafir tersebut. Lalu kemudian setelah aman dipulangkan lagi. Barang siapa orang muslim meminta perlindungan kepada orang kafir yang ada di Mekah, maka orang kafir yang ada di Mekah wajib melindunginya. Tapi setelah aman, maka muslim ini ditahan di kota Mekah. Sebagian sahabat protes karena perjanjiannya tidak menguntungkan, tapi karena kecerdasan Rasulullah sepakat. Poin ketiga, sama saja memulangkan umat muslim ke kampung halamannya. Yang kedua, mereka tidak akan diganggu, dikunci dengan poin yang kedua, yaitu adanya gencatan senjata. Yang pertama, Rasulullah walaupun tahun berikutnya melaksanakan ibadah umroh dengan para sahabat, tapi bisa dalam keadaan aman, tenang, tanpa ada gangguan orang kafir. 3 hari itu cukup umroh itu. Umroh itu berapa jam ya? Yang pernah umroh berapa jam? Paling ibadah umrohnya nggak akan lama 4 jam ya, Pak Haji? 2 jam cekap. Kan sisanya mah jalan-jalannya. Sisanya mah kan belanja ini, belanja itu. Ibadahnya mungkin 2 jam juga cukup, 3 jam juga cukup. Nah, yang unik, jadi beliau pernah meminta kepada Allah, ya Allah, matikan aku seperti orang yang dibius. Tidak sakit dulu, tidak apa dulu, gitu ya. Nah, maka fabainama huwa yusolli fi jaufil laili, ketika beliau sholat malam, itu beliau wafat wa huwa sajidun. Luar biasa Pak ya. Wafat dalam keadaan sholat tahajud dan dalam keadaan sujud. Faro'at bintuhu anna abaha qad mata. Lalu putrinya yang sedang tertidur bermimpi bahwa ayahnya sudah wafat. Maka putrinya terbangun dalam keadaan terkejut, fanadat ummaha. Putrinya memanggil ibunya. Ibu, mana ayah? Mana ayah? Maka ibunya menjawab, faqalat fi musallahu. Di tempat sholatnya. Itu nuju sholat si bapak mah. Tongkudu gogorowokan. Nah, karena penasaran putrinya itu kan bermimpi. Maka ketika dicek,
falam yujibha, ya, fa'an bahatsu, ketika putrinya memanggil ayahnya, maka ayahnya tidak menjawab. Lalu kemudian ketika ditemui, fawajadhu maitan, maka ayahnya sudah tiada. Gitu ya. Ini luar biasa ya, wafat dalam keadaan ibadah. Jadi kadang dalam hadis Nabi itu dikatakan wafat seseorang itu tergantung kebiasaannya, Pak. Kalau kebiasaannya beribadah, baca Quran, hadir ke majelis ilmu, insya Allah wafatnya pun tidak akan jauh dari aktivitas seperti itu. Tapi kalau kebiasaannya jauh dari masjid, tidak betah di masjid, gak mau tholabul ilmi, tidak mau baca Al-Quran, ya, tapi ya kerjaannya itu kadang healing saja, atau kerjaannya itu bermaksiat di luar sana, maka ya wafatnya pun tidak akan jauh dari aktivitas kesehariannya. Nah, ini sedikit kisah inspiratif dari Abu Sa'labah Al-Khushani yang menyampaikan hadis ini. Ya, jadi para penyampai hadis itu kan, kalau dalam dunia hari ini Pak, penyampai hadis itu disebut reporter. Itu kan jurnalistik, Pak. Kalau kita mau menganalogikan, ya, teori istilah mustalah hadis, teori hadis, teori periwayatan itu adalah jurnalistik. Cuman saya tidak tahu jurnalistik hari ini apakah memuat standarisasi tidak tentang informannya bagaimana harus seperti apa, sehingga kita percaya terhadap berita itu. Tadi Islam Pak, mohon maaf, tidak sembarang ada informasi langsung diterima. Harus kita verifikasi dulu siapa pembawa berita, sok ngabohong tara, ahli ibadah hente, soleh hente, pohoan hente. Bilih aya nu ahli ibadah Pak, rajin ke masjid tapi hilapan. Maka dalam istilah periwayatan ilmu jurnalistik Islam, informasinya tidak bisa diterima walaupun soleh ngan hilapan. Informasinya bawa baju putih Pak, ngan hilapan jadi kayu putih. Atuh ya, anak-anak teh hari Senin harusnya bawa baju putih, karena disampaikan oleh orang yang pelupa, berubah informasinya, baju putih jadi kayu putih. Jadi ka sakola teh nyaranak kayu putih, kaget kepala sekolah itu gara-gara pelupa. Nah, ya. Ada juga orang itu cerdas, pinter Pak, tapi moralitasnya tidak baik, suka bohong, tidak jujur, berbahaya juga, tidak diterima dalam dunia jurnalistik Islam. Informan dari Islam itu nggak bisa diterima. Maka dua syarat seorang rawi itu bisa dikatakan adil, diterima penyampaian informasinya. Satu, harus cerdas, kuat hafalan. Yang kedua, kedah soleh. Ya. Makanya kita mah tidak termasuk kategori rawi, orang yang meriwayatkan hadis Pak. Lamun hadis diriwayatkan ku urang, doib sadayana Pak. Kahiji urang mah tepintar-pintar teuingnya, pohoan ngaos ge barho bubar poho. Yang kedua, ya ahli ibadah kita ya tidak sebaik generasi awal yang ahli ibadahnya luar biasa, tahajudnya, saumnya, sholatnya, infaknya, dan seterusnya. Nah, Abu Salabah mengatakan, Qultu ya Rasulullah. Nah, jadi curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Aku pernah singgah di wilayah ahli kitab, di wilayah Nasrani, Yahudi. Afana kulu fi aniyatihim, maka bolehkah kami memakan atau meminum menggunakan bejana mereka? Qala, maka Nabi bersabda, la ta'kulu fiha. Janganlah kamu memakan menggunakan bejana mereka,
illa an la tajidu goiroha, kecuali kamu tidak mendapati yang lainnya. Fagsiluha, maka cucilah, summa kulu fiha, maka makanlah menggunakannya. Nah, jadi dalil ini menegaskan memang awalnya Nabi melarang, tapi larangan itu kalau kamu tidak mendapati lagi selain bejana mereka maka gunakan, tapi cuci dulu katanya. Ya, kenapa cuci dulu? Kultur dulu, apalagi secara teritorial, Jazirah Arab itu kan sumber airnya terbatas, Pak. Ya, sumber airnya terbatas, sehingga mereka itu menggunakan bejana itu bisa jadi tidak higienis. Ya, dulu belum zaman sabun, Pak. Jadi panginten bejana teh kapungkur mah dielap pungkul, sesederhana itu. Maka demi kehati-hatian Rasulullah jangan menggunakan bejana orang kafir, kecuali kalau tidak mendapatinya silakan, tapi cuci dulu. Nah, karena Nabi tahu tradisi itu. Nah, wa amma idalam tu'lam najasatuha, adapun jika najisnya memang tidak diketahui, bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufin bi mubasyaratin najasati, dan kita tahu atau pemilik bejananya itu tidak diketahui apakah bersentuhan langsung dengan najis, fa innahu yajuju istimaluha, maka boleh menggunakannya. Li annahu sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena telah ada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya, akhadul ma'a, pernah mengambil air, lil wudu'i, untuk berwudu, min mazadati imro'ati musyrikatin, menggunakan bejana perempuan musyrik. Boleh tuh ya. Wali anna Allah subhanahu qad abahalana ta'ama ahlil kitab, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga membolehkan kita menerima makanan ahli kitab. Ya, misalnya si Inci, si Engko masihan bolu tesawios Pak, tampi we gitu. Masihan artos ongko komo, ya terima saja. Kecuali kalau makanan itu, minuman itu ada kaitannya dengan ritus-ritus, ritual-ritual tertentu yang kaitannya dengan akidah gitu. Nah, sebagian ulama demi kehati-hatian itu tidak diperkenankan. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan juga Nabi memperkenankan kepada kita untuk menggunakan bejana-bejana mereka. Kamada'a gulamun Yahudiyun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala khubzin syairin wa ihalati sanikhotin fa'akala minha. Sebagaimana orang Yahudi, pemuda Yahudi pernah memanggil Nabi untuk memberikan roti dari gandum, maka Nabi memakannya, nggak apa-apa, dalam bentuk sosial. Ya, tapi kalau ada ritus-ritus keagamaan itu tidak boleh. Sama juga seperti misalnya kalau ada kita ke hutan menemukan makanan, tapi makanan itu kita ketahui adalah makanan sesajen. Ya, cenah lebar da moal dimakan ku jurigna ge, ku jin tidak akan dihabisi, lebih baik saya saja gitu memakannya, maka nggak boleh, haram, karena itu sesuatu yang dipersembahkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Ini poin yang keempat. Poin yang ketiga yaitu bejana orang kafir. Yang pokok tetap yang diutamakan bejana kita. Ya, kalaupun terpaksa menggunakan orang kafir, lihat saja kalau tidak ada indikasi najisnya, mereka higienis, ya, bukan pecinta babi, ya, maka ya boleh. Tapi kalau misalnya kesehariannya selalu dengan babi, ya, bala-bala wae, bala-bala babi, ya,
Sampai babi semuanya berbau babi-babi, maka jauhi. Ya, itu barangkali karena 1 menit lagi ya. Insya Allah nanti poin terakhir tentang bejana itu, yaitu menggunakan bejana dari bahan kulit bangkai. Nah, boleh tidak? Nanti kita akan bahas insya Allah di Kamis yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.